warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mentor, Bapak Sudirman SPDSD, dan serta rekan-rekan peserta seminar laporan orientasi PPPK. Berikut akan disampaikan seminar laporan orientasi PPPK yang akan disampaikan oleh Bapak Tri Hadi Kusuma SPD dari SMP Negeri 04 Taman. Kepada beliau dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sudirman SPDSD selaku mentor, yang saya hormati Bapak Ibu rekan seperjuangan. Perkenalkan, saya Tri Hadi Kusuma dari SMP Negeri 4 Taman, alamat Desa Loning, Kecamatan Petarukan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang orientasi penilaian nilai dan etika bagi P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang tahun 2023. Ya, laporan ini disusun oleh saya sendiri, Tri Hadi Kusuma SPD, NIP 19910912222211011, angkatan 12, titik lokasi SD Negeri 4 Taman, dan saya asal sekolah dari SMP Negeri 4 Taman. Latar belakang dari orientasi ini adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K merupakan aparatur sipil negara atau ASN yang direkrut secara resmi oleh negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara bab 1 pasal 1 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintahan. Next. Nah, maksud dan tujuan dari orientasi ini adalah supaya peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah Kabupaten Pemalang, serta peserta mampu mengaktualisasi nilai dasar ASN berakhlak. Waktu dan tempat pelaksanaan ini dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 16 Maret 2023, dilaksanakan secara e-learning by Zoom dan LMS dari Simpenan. Selanjutnya tanggal 17 sampai 26 Maret itu adalah on the job training di SMP Negeri 4 Taman. Visi dan misi. Visinya adalah terwujudnya Kabupaten Pemalang yang adil, makmur, agamis, dan mengayomi. Selanjutnya misinya adalah mewujudkan rasa aman, ketentraman, dan ketertiban masyarakat, mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran, dan gotong royong. Selanjutnya mewujudkan keterpaduan pembangunan pedesaan dan perkotaan, mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal, mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan. Selanjutnya tujuan dan sasaran: meningkatkan keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, mewujudkan reformasi birokrasi yang aktif dan efisien. Selanjutnya meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, meningkatkan nilai-nilai budaya, toleransi, karakter bangsa, dan seterusnya. Kemudian sasarannya meningkatkan kualitas pendidikan yang berdaya saing, kemudian meningkatkan derajat kesehatan dan kesehatan masyarakat, meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, meningkatkan kelestarian budaya, meningkatkan kualitas budaya literasi di masyarakat, dan seterusnya.
Selanjutnya adalah nilai etika organisasi perangkat daerah. Dasar hukumnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan. Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sakti, kemudian Permen Pan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi hakim, kemudian Permen Pan RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja. Fungsi akuntabilitas kinerja organisasi, ada tugas pegawai lebih jelas, menghasilkan pekerjaan lebih terukur, struktur organisasi menjadi lebih struktur, konsekuensi pekerjaan lebih jelas. Kemudian rencana kerja P3K mencari tahu permasalahan yang ada di sekolahan, kemudian membuat prakarya dari permasalahan yang ada di sekolahan, dan selanjutnya mengadakan gelar karya dan ekspo kewirausahaan, dan selanjutnya juga melaksanakan evaluasi penilaian dan refleksi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Nah, rencana kerja P3K saya buat 5 tahun. Yang tahun pertama ada membuat ATP atau alur tujuan pembelajaran. Ini sama seperti RPP, kalau di kurikulum Merdeka itu disebutnya menjadi alur tujuan pembelajaran. Kemudian tahun kedua membuat karya dari bahan kertas bekas. Kemudian tahun ketiga membuat karya dari bahan dedaunan. Tahun keempat membuat karya dari plastik bekas, dan tahun kelima melaksanakan kegiatan gelar karya dari pembuatan karya-karya sebelumnya dan melaksanakan ekspo kewirausahaan. Hasilnya diharapkan memanfaatkan limbah sampah di sekitar sekolah menjadi karya yang bernilai jual, kemudian meningkatkan kreatif peserta didik dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Kesimpulan dari kegiatan orientasi ini memberikan kesempatan kepada ASN P3K untuk melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tujuan rekrutmen. Masa orientasi akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi misi. Selanjutnya, sebagai ASN P3K di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah perlu diberikan pendampingan agar dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan budaya kerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Untuk sarannya, setelah kita mengikuti orientasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja ASN P3K, dapat meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai dan etika dalam pemerintah Jawa Tengah, dan mampu mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari dan di tempat tugas. Ya, itu pemaparan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya sesi tanya jawab. Monggo barangkali ada yang mau bertanya, kami persilakan. Monggo. Terima kasih atas waktunya. Bapak Priyadi, dari pemaparan Bapak tadi, saya ada nyantai tentang ada gelar karya terus expo, itu kayaknya menarik. Tapi kira-kira apa itu yang Bapak yang mendasari Bapak untuk mengambil permasalahan tersebut untuk menjadi program Pak Priyadi? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Susino. Materi yang saya ambil permasalahannya adalah mengenai limbah di sekitar sekolahan. Limbah di sekitar sekolah itu sangat-sangat memprihatinkan, di mana yang pertama adalah limbah dari kertas bekas. Limbah kertas bekas ini juga sangat banyak, di mana ketika selesai melaksanakan kegiatan penilaian tengah semester maupun penilaian akhir semester, itu kertas-kertas itu menumpuk sangat banyak. Biasanya dari pihak sekolah atau pihak guru cuma menjualnya menjadi kertas bekas itu dengan nilai kurang lebih 3.000 per kilo.
Sedangkan jika kita olah menjadi sebuah karya dengan kertas 1 kilo itu bisa memiliki nilai jual yang berkali-kali lipat, bisa mencapai 100.000 dan sampai ratusan ribu. Selanjutnya juga sampah dedaunan, di mana di SMP Negeri Pataman banyak pohon-pohonan dan itu menghasilkan sampah dedaunan yang sangat banyak. Jika biasanya penjaga kebun atau perawat kebun di sekolah kami itu hanya membakar sampah-sampah daun dan itu akan menghasilkan polusi udara. Jadi di sini kita atau saya mengambil permasalahan ini supaya dedaunan itu bisa kita olah, kita menjadikan sebuah karya dan memiliki nilai jual. Sama halnya dengan yang sampah plastik. Sampah plastik ini itu ketika dibiarkan itu akan mencemari lingkungan, ketika kita bakar juga akan mencemari udara. Jadi kita berharap dengan diadakannya pengolahan sampah ini peserta didik akan menumbuhkan kreativitas peserta didik. Kemudian kita laksanakan juga gelar karya yang dihasilkan oleh peserta didik akan kita pamerkan, kemudian akan kita laksanakan expo kewirausahaan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan peserta didik tersebut. Jadi nilainya memiliki nilai jual, kemudian peserta didik mampu berkembang terhadap kewirausahaan tersebut. Itu yang bisa saya jelaskan. Bagaimana kasus? Oke, siap. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, terima kasih. Demikianlah seminar yang telah disampaikan oleh Bapak Tri Haji Kusuma, SPD SD dari SMPN 04 Pataman. Kurang lebihnya, ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.